Takone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sarah Marbun dengan NIM 5417123. Dan perkenalkan, nama saya Jarat Mimpi dengan NIM 5422123. Kami mahasiswi dari Institut Jamiah Muhammadiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Di sini, kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Ibu dosen Nur Hidayani MA. Pada kali ini, kami akan memaparkan judul kami, yaitu Manusia Berdasarkan Perspektif Al-Quran. Selamat menyaksikan! Di sini, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi kami yang berjudul Manusia Berdasarkan Perspektif Al-Quran. Dalam perspektif Al-Quran itu sendiri, manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan tidak disamakan dengan makhluk Allah lainnya. Al-Quran menyebut bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keunggulan baik dari segi fisik, akal, maupun potensi untuk berkembang secara spiritual. Selain itu, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70, Allah juga menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya diberi bentuk yang sempurna, tetapi juga dimuliakan dengan tanggung jawab dan tugas besar di bumi. Salah satu tugas utama manusia menurut Al-Quran adalah sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menyatakan bahwa Dia hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, yaitu pemimpin atau wakil Allah di bumi. Tugas kekhalifahan ini mengandung tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam semesta dengan sebaik-baiknya, serta menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Namun, tugas ini bukanlah bentuk kekuasaan mutlak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Di samping sebagai khalifah, manusia juga memiliki fungsi utama sebagai hamba Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan tunduk kepada perintah Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan materi kami. Jadi, lebih dari itu, manusia juga diberikan anugerah besar berupa akal, hati, dan kehendak bebas. Dengan akal, manusia mampu membedakan yang baik dan buruk, merencanakan masa depan, serta memahami ajaran agama. Hati itu berfungsi sebagai pusat kesadaran moral dan spiritual yang bisa membawa manusia kepada kebaikan jika dijaga dengan keimanan. Kehendak bebas memberikan manusia kebebasan dalam memilih jalan hidupnya, tetapi kebebasan itu tetap dibatasi oleh tanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, meskipun manusia memiliki kedudukan mulia, hal itu harus dibarengi dengan kesadaran untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah yang diajarkan dalam Al-Quran. Dengan demikian, manusia tidak hanya hidup sebagai makhluk sosial, tetapi juga sebagai makhluk spiritual yang mengemban amanah besar dari Tuhan. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah kami jelaskan itu, yaitu dalam pandangan Al-Quran, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan dimuliakan karena memiliki akal, hati, serta kebebasan memilih. Manusia tidak hanya memiliki bentuk fisik yang baik, tetapi juga diberi tanggung jawab besar terhadap khalifah di bumi dan sebagai hamba Allah. Kedua peran ini menuntut manusia untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kedudukan
terhadap nilai-nilai ilahi. Oleh karena itu, kemuliaan manusia dalam Islam bukan sekedar anugerah, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.